Kita masuk di pertemuan ke-13 ya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan kamera tools dan juga bagaimana sih memberikan jarak antara layer di Adobe Animate. Ya, jadi sebetulnya kalau zaman dulu waktu saya masih ngerjain Animate media interaktif di Flash itu belum ada kamera tool. Jadi ketika kita mau ngezoom, zoom in, zoom out, atau pergerakan kamera lainnya ya, itu tuh kita harus, pakai teknik staging gitu. Jadi kalau staging itu semua objeknya ditarik, kayak digedein atau diperkecil atau semua objeknya digeser ke kanan, geser ke kiri. Nah, kalau di Animate itu lebih mudah ya kalau sekarang. Jadi kita nggak harus seleksi semua layer, kebayangkan ya kalau layernya ada banyak, layernya ada puluhan, kita seleksi semua, kita kasih twin satu persatu, wah itu ribet ya. Nah, kalau di Animate ini lebih mudah karena ada yang namanya kamera tool. Jadi kalau mau zoom in, zoom out, pergerakan kamera seperti panning, tilt up, tilt down itu lebih mudah ya karena kita tinggal menganimasikan si kameranya. Nah, dengan kamera juga kita bisa kasih efek fade in, fade out, fade to black, fade to white, itu juga bisa. Nah, di sini saya udah, membuat beberapa layer. Ada layer kamera, rumput, di sini ada objeknya itu walls, boy tracker yang saya hapus ya, karena, diganti. Terus ada tanah, ada pohon, dan gunung. Nah, kalau kemarin, kita belajar bagaimana sih bikin supaya si background itu looping ya, dan itu tuh hanya satu layer aja. Nah, kalau di sini si layernya itu ada banyak ya, gitu. Karena kita akan memisahkan semua objek ini supaya setiap objeknya memiliki kedalaman masing-masing, punya jarak masing-masing. Nah, jadi kita harus bikin dulu semua objeknya itu per layer seperti ini. Jadi kalau ada tanah dipisah, ada pohon, pohonnya dipisah, terus ada gunung, gunungnya juga dipisah layernya. Jadi, satu-satu kita pisah ya. Nah, ini untuk layer gunung, terus langit, ya langit mah karena nggak ada pergerakan ya, jadi ini mah jadiin background aja. Nah, terus juga ada gunung, nah nanti ada layer gunung ya dipisah seperti ini, terus ada pohon, ini pohonnya dibikin simpel dulu aja ya karena untuk contoh. Nah, kalaupun kalian nanti, bisa bikin pohonnya di, Adobe Illustrator, di Photoshop itu nggak masalah ya, jadi tinggal diekspor aja, sorry, tinggal diimport aja, sama seperti di pertemuan yang kemarin-kemarin ya, yang udah kita bahas. Nah, ini supaya kelihatan looping itu pakai teknik yang kemarin. Ya, jadi ada bagian yang, si ujungnya itu dikosongkan kayak gini, atau bisa juga disambung supaya nanti, mulus gitu, seakan-akan berjalan terus, looping terus. Ya, padahal mah ini tuh hanya copy paste aja. Tanah, ini juga di tanahnya nggak ada pergerakan ya. Terus, nah di sini harus ada animasi objek yang berjalan. Ya, ini mah bebas ya, objeknya bisa kalian bikin sendiri, atau kalau ini kan untuk contoh. Nah, kalau untuk contoh saya pakai aset yang udah ada di sini. Ini mau kita delete juga nggak masalah ya, ini kita delete dulu. Kita delete dulu. Nah, misalkan mau diganti objeknya itu pakai apa? Ini misalkan dragon. Masalah juga ya. Cuman ini hati-hati ya kalau pakai aset yang ada di Animate ini connect ke internet. Jadi pastikan internetnya connect dulu, baru bisa pakai aset yang ada di Animate ini. Oke, lagi loading ya, lagi load si asetnya. Nah, ini misalkan jadinya kita pakai yang naga ini ya, naga jalan. Bentar, ini like ya. Kers, 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 kers. Nah, pertama kalau misalkan nanti kalian ambil aset dari Animate, hati-hati ukurannya harus kalian resize lagi, harus kalian atur lagi ukurannya karena ukurannya itu kadang kegedean, kadang kekecilan. Tapi nggak usah khawatir, biasanya aset yang ada di Animate ini eh ukuran apa sih terbuatnya itu dari vektor ya. Jadi kalaupun kalian perbesar, perkecil itu nggak akan
jadi pecah gambarnya. Ya, nah misalkan saya ganti sama kucing deh, biar gampang ya. Eh, Nanti kalian resize lagi, hati-hati nanti ketika resize kalian tekan shift juga ya supaya rasionya nggak berubah. Nah, terus nanti karena objek ini nanti akan dikasih jarak setiap layernya, jadi kalian atur juga di area layernya. Jadi layernya itu urutannya harus sesuai. Urutan yang pertama pasti kameranya, lalu di sini ada foreground. Foregroundnya itu saya pakai rumput. Nah, untuk rumput sendiri, kalau misalkan mau jadi foreground, nah ini tuh sebetulnya bisa dikasih efek blur, cuman nanti jadi agak berat ya, karena foreground gitu misalkan. Terus objeknya, nah urutan layer yang ada di sini juga sesuaikan aja dengan urutan objek yang paling dekat dengan kamera. Ya, misalkan di sini paling dekat sama kameranya itu kan rumput, ya berarti ini paling atas. Lalu setelah rumput objeknya, kali ini foreground, objek, lalu background. Ini tanah sejajar nanti sama catwalking, sama objeknya. Lalu pohon, gunung, dan langit-langit itu paling belakang ya, karena ya ceritanya paling jauh. Nah, untuk mengatur untuk mengatur jarak antara layernya di sini ya di area timeline sebelah parenting yang kemarin itu ada yang namanya Invoke Layer Depth Panel. Nah, kalian perhatikan di sini. Kalian klik di sini, lalu nanti akan muncul layer depth panel seperti ini. Nah, di layer depth panel ini, kita bisa ngatur jarak antara layar dan kameranya. Ya. Nah, misalkan di sini, nah, yang paling dekat atau misalkan mau agak jauhan dari kamera, offset gitu ya dari kamera, misalkan karena ini foreground, ini bisa dikasih minus. Ini jaraknya itu minus. Nah, tapi nanti ketika kalian atur si jaraknya, nah ini tuh untuk ngatur jaraknya kalian tinggal di drag aja, drag ke kanan, drag ke kiri. Kalau ke kiri jadi minus, kalau ke kanan ini nambah. Tuh, ya. Kalau ke kiri ini buat nambah jauh, kalau ke kanan nambah jauh, ke kiri nambah deket. Nah, nanti ketika kalian pakai tools ini, hati-hati, kalian harus klik dulu nih si maintain size-nya. Jadi ketika kalian nanti udah bikin size-nya udah sesuai, maintain size-nya ini harus diklik dulu. Karena kalau maintain size-nya nggak diklik, nanti ukurannya ikut berubah tuh kayak gini. Tuh, ini jadi kalau dekat jadi gede, kalau jauh jadi kecil. Ya, jadi nanti kalian agak ribet, agak harus eh harus nge-resize lagi si objeknya, si layernya. Ya, jadi banyak effort nanti, agak susah juga gitu ya nge-resize-nya. Nah, jadi nanti sebelum kalian atur ukurannya ya, si jarak antara layernya, kalian lebih baik klik dulu si maintain size-nya. Jadi nanti ketika ini yang diatur-atur tuh, si objeknya itu dia nggak jadi nambah kecil, nggak jadi nambah gede. Yang bergerak itu si layernya aja. Nih, lihat di sebelah kanan, layernya aja yang bergerak. Ya, jadi kalau ke sini jadi lebih dekat ke kamera, kalau ke kiri, kalau ke kanan dia jadi lebih jauh. Sorry, ini diklik dulu ya. Ini saya klik dulu. Nah, ini ketika ini digeser-geser, tuh di layernya ini nggak ngaruh ya, di stage-nya, sorry, di stage-nya itu nggak ngaruh, ukurannya tetap di situ, tapi yang berpindah tempat hanya layernya saja, ya jarak layernya. Nah, kayak gitu. Nanti di sini catwalking karena dia pas ada di kamera ini di nol aja, nol. Lalu pohon. Nah, kalau untuk pohon karena dia ada di belakang, boleh dikasih 100 ya si jaraknya atau lebih. Nah, gunung karena gunung ini jaraknya lebih jauh daripada pohon, ini boleh kita kasih agak jauhan, misalkan 2 kali lipatnya ya. Itu silakan diatur untuk ukurannya. Terus, ntar ini saya coba naikin lagi biar lebih kelihatan nanti kedalamannya. Lalu langit, langit karena ini paling jauh, ini nggak apa-apa kalian kasih jarak agak jauhan ya. Nah, langit ini nanti isinya bisa ada langitnya, bisa ada mataharinya ya. Itu kalau langit. Karena kan matahari mah nggak harus gerak ya kalau lagi jalan. Ini sama seperti pertemuan kemarin. Kayak gitu ya, ini mah untuk ngatur jaraknya aja.
Nah, terus pengaruhnya di mana? Berpengaruhnya itu nanti ketika kalian kasih, kamera. Jadi awalnya tuh di sini ya nggak kelihatan ya kalau belum ada kamera, tapi kalau nanti kalian kasih kamera, tools di sini kalian klik di deket timeline sebelah kirinya parenting. Nah, nanti akan muncul control bar di sini. Ini tuh untuk ngezoom, terus untuk nge-tilt tuh ya. Nah, nanti ya kelihatannya itu ketika kalian ngegerakin si kameranya. Nah, tuh, jadi ini tuh bukan diatur dari timeline, bukan diatur dari waktunya ya, karena oh Pak ini mah jauh, jadi waktunya lebih lambat. Enggak. Jadi ini tuh diatur dari jarak si objeknya nanti. Tuh, jadi nanti ada efek paralak. Jadi ketika kita gerakin kameranya nanti entah itu tilt up, tilt down, nanti ada efek paralaknya. Cuman hati-hati ketika nanti kalian pakai tilt up, tilt down, pastikan jaraknya aman ya. Jadi nanti kalau misalkan terlalu jauh nge-tiltnya kayak gini, nanti tuh kelihatan ada objek yang lepas. Tuh kayak gini. Nah, ini berarti harus diatur lagi ukurannya. Yes, gitu. Jadi ini buat nambahin efek paralak aja ketika nanti pakai kamera. Nah, untuk kameranya sendiri ini mudah ya. Jadi kalau di kamera kita bisa tinggal tambahin keyframe baru, terus dipindahin objeknya ataupun kita atur si propertiesnya nih di sini bisa kita atur dari frame-nya, bisa dari toolsnya. Ya, jadi kalau misalkan mau kasih efek fade in atau fade out, fade from black gitu ya misalkan. Nah, berarti kalian bikin dulu keyframe, 2 keyframe seperti ini. Ya, keyframe yang pertama, ini kalian kasih efek di properties, toolsnya itu kasih color efeknya brightness, lalu brightnya kalian atur di -100. Nah, lalu nanti kalian bikin keyframe lagi, baru toolsnya di brightness-nya ini di 0%-in. Ya, kalau misalkan mau dari putih ya berarti ini jangan -100 tapi kalian kasih 100% di keyframe awalnya. Nah, di keyframe akhir kalian kasih 0%. Ya, kayak gitu. Nah, baru nanti supaya ada efek nah ada apa namanya? Ada proses dari putih, ada transisi dari putih ke enggaknya ya, ada fade-nya, ada efek transisi fade-nya. Nah, kalian harus tambahkan twin. Twin-nya pakai yang classic twin. Nah, karena ini kamera ini nggak usah kalian convert lagi jadi simbol. Jadi udah otomatis dia tuh simbol. Ya nggak usah di-convert lagi, tinggal kasih keyframe, lalu kasih twin-nya. Nah, pakai kamera juga nanti akan berpengaruh ya tuning di sininya. Jadi kalian bisa atur is in, is out-nya supaya lebih apa namanya nggak datar si animasinya itu. Jadi kalian bisa atur is in, is out-nya. Nah, terus kalau misalkan nanti ada perpindahan apa kamera, kalian sama harus bikin dulu keyframe. Ini tuh mengingatkan kita waktu ngedit di Premiere sebetulnya. Jadi kita harus bikin dulu keyframe-nya, lalu kita atur timeline-nya mau di mana perubahannya. Cuman kalau di Premiere kita nggak harus bikin apa twin-nya ya. Jadi nanti otomatis berpindah. Nah, kalau di Animate itu harus bikin twin-nya. Cuman enaknya kita di sini lebih detail si pengaturannya itu. Nah, ini saya hapus dulu deh. Kita bikin pergerakan kamera. Jadi di sini tuh lebih detail ya karena hitungan timeline itu per frame. Nah, misalkan frame awal nanti kayak gini, fade from white, terus di detik kedua kita zoom, ini kan long shoot ya. Jadi nanti beberapa istilah di sinematografi kalian akan pakai lagi. Ya misalkan kayak long shoot, close up, zooming, itu tuh dipakai lagi. Siapa dosennya masih ingat nggak teknik pengambilan gambarnya? Karena nanti diaplikasikan juga di Animate ya kayak gitu. Nah, ini mirip seperti Premiere. Jadi nanti ketika kalian mau ada pergerakan kamera, misalkan ya zooming, misalkan dari long shoot kayak gini, ini kan long shoot nih, jauh ya si objeknya. Terus mau ke close up. Nah, kalian bikin lagi keyframe awalan dan keyframe akhiran ya. Tekan F6. Untuk keyframe awalannya masih long shoot,
Nah, nanti untuk keyframe akhirannya kita zoom. Di sini zoom-nya itu bisa dari eee, bar sini ya, untuk ngezoom-nya, atau bisa juga kalian lewat properties. Ya, kalian properties, tools, zoom-nya dari sini juga bisa. Karena takutnya si, control bar ini ada yang nggak muncul misalkan. Ya, zoom-nya berarti harus lewat properties, tools, dan zoom. Nanti kalian tinggal atur-atur aja si zoom ininya. Ya misalkan jadi zoom, jadi, close up, segini misalkan. Jadi asalnya extreme close up, extreme long shoot, jadi pas segini misalkan. Ininya kita tengah-tengah, ya. Nah, di sini nanti ada garis biru ini tuh kameranya ya, nanti yang masuk ke in frame-nya segitu. Nah, kalau misalkan nanti nggak pakai twin, dia tuh langsung cut to cut aja, pindah ke kayak gini. Ini juga nggak masalah ya kalau memang nggak mau ada transisinya, langsung cut gitu ya, cut to cut. Nah, kalau misalkan mau ada transisinya, mau ada pergerakan kameranya, berarti kalian harus kasih twin, classic twin. Nanti dari extreme long shoot, nah dia akan dekat kayak gitu. Cuman ini harus dikasih twin lagi, si twinnya itu diatur lagi ya. Jadi jangan, ah ya udah isi-isinya itu pakai yang klasik. Ini jangan. Kalau saran dari saya sih kalian atur juga si klasik, si is-nya ya, mau jangan klasik tapi bisa pilih is in, is out, atau is in, is out. Karena nanti pergerakan kameranya ngaruh gitu. Tuh ya, kalau lebih apa ya, biar nggak rata aja sih gitu ya, ada efek zoomnya, ada efek ngeremnya, bisa ngerem di awal atau ngerem di akhir. Set tuh gitu ya. Itu kalau kita coba play, ikuti zoom kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalkan mau ada pergerakan lagi, ini saya hapus dulu, clear keyframe. Misalkan pergerakannya apa, mau tilt sambil zoom, ya berarti kalian bikin dulu keyframe, 2 keyframe awal dan keyframe akhirnya. Keyframe awal ini jangan diubah-ubah, nah keyframe akhirnya baru yang diubah. Misalkan dari zoom banget sambil ke atas, kita lihat extreme close up misalkan ya ke wajahnya. Kita kasih is-nya, is in, is out. Set. Gitu ya. Itu untuk apa namanya, bikin efek pergerakan kamera. Zoom, terus zoom lagi, extreme close up. Terus kalau misalkan mau zoom out, kita bikin coba di waktu setelahnya misalkan di 9, F6, F6. Di sininya berarti kita keyframe akhirannya kita zoom out lagi. Segini misalkan. Nah, baru kita kasih classic twin. Is-nya jangan lupa di atur juga ya. Is-nya jangan classic is, jelek nanti. Terlalu datar gitu, nggak ada efek remnya. Nah, nanti kalau misalkan mau ini saya hapus dulu ya keyframe-nya. Keyframe, clear keyframe. Ingat ya kalau hapus apa frame itu kalian klik clear keyframe, bukan frame aja. Nah, terus misalkan di sini mah langsung aja deh pindah ke kaki misalkan 6. Berarti ya tinggal kalian zoom aja di sininya. Zoom liatin kaki. Nggak kelihatan sih ya kalau kaki. Paling kalau mau kita kasih efek tilt aja. Berarti di sini nanti kita kasih efek tilt. 6. Ini sama saja dikasih jaraknya 1 detik aja ya, biar pergerakan kameranya lebih kelihatan. Karena ingat ini tuh bukan yang ada yang kecil-kecilnya itu bukan detik ya, ini frame, ingat. Jadi kalau mau pergerakannya lebih kerasa mungkin hitungannya 1 detik aja, atau 1, atau enggak 0,8 detik.
itu, lebih kerasa, lebih kelihatan gitu pergerakan kameranya. Kalau terlalu cepat, nanti pusing juga gitu karena terlalu cepat nanti sih pergerakan kameranya. Nah, misalkan ini kalau mau tilt, nah kalian bisa, eee, ganti si posisinya itu dari X, Y-nya. Kalau Y ini tilt, apa namanya, tilt left, ini tilt, bukan tilt, pan left, pan right, ya misalkan dari tengah, pan sedikit ke sini misalkan. Eee, terus setelah pan misalkan, setelah panning kita baru kasih tilt, kita tilt. Nah, ini yang diatur-aturnya. Kalau Y itu untuk atas bawah, kalau Y untuk kanan kiri. Misalkan ini tiltnya ke sini, tiltnya ke atas. Set, misalkan. Klasik. Terus is in, is out. Terus F6 lagi, misalkan ini kita ubah lagi yang kelebihan, clearkan. Shift F5 buat hapus frame. 6. Nah, ini misalkan apa? Di sini tuh penutup berarti kasih fade out ya, fade thickness-nya jadi putih lagi atau jadi hitam. Kalau putih berarti ke 100, kalau hitam berarti ke minus 100. Jangan lupa dikasih isnya diganti. Udah, nanti hasilnya kayak gini. Zooming, zoom out, ini tilt up, gas gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan apa namanya, ukuran stage-nya ya, jangan lupa ukuran stage itu disesuaikan dengan ukuran media yang nanti mau dipakai. Kalau medianya itu Full HD atau 2K ya berarti ukuran stage-nya juga samain segitu. Kalau misalkan untuk HP gitu ya, untuk media interaktif di HP, ingat ukuran HP sekarang itu bukan HD atau Full HD aja, tapi biasanya Full HD plus. Jadi nanti kalian atur lagi aja si ukuran stage-nya ya. Ngatur ukuran stage itu ada di sini, ada di properties, dock. Nah, di sini ada dokumen setting. Nah, kalian ini lagi aja di sininya ya, diatur. Jangan lupa si scale kontennya ini di checklist, terus ininya diganti. Misalkan HD, kalau HD itu atau Full HD itu 1080 misalkan kali berapa sih? 1080 misalkan 1920. Nah, berarti nanti ya segini ya yang dimainin ya. Di sini harus ada yang di resize lagi berarti objeknya ya, entah itu backgroundnya, entah itu apa, objeknya, backgroundnya itu harus di resize lagi, harus disesuaikan dengan ukuran si stage-nya ya. Jadi kalau mau bikin media interaktif, mau bikin apa namanya, animasi ya harus disesuaikan ya dengan ukuran dari uku ukuran dari medianya. Kalian mau pakai media berukuran berapa, itu harus disesuaikan. Jadi jangan sampai nanti ada white space, ada putih-putihnya di pinggir-pinggirnya. Itu kan mengurangi estetik ya. Jadi harus diatur. Nah, kalau di perkuliahan ini itu banyak pakai yang standar, itu mah buat contoh aja ya. Jadi saya ulangi, untuk ngaturnya itu ada di sini. Kalau udah apa namanya, udah terlanjur ya, misalkan, nah kalau misalkan mau diatur-atur lagi ya berarti di sebelah situ. Nah, gitu ya. Jadi itu palingnya untuk materi ini. Kamera mah gampang ya, ngatur-ngatur kameranya, terus juga apa ya, eh, apalagi ya, paling itu ya untuk kamera, pergerakan kamera. Terus kalian bisa kasih efek fade in, fade out, fade from back, fade from wide, kayak gitu. Cuman nanti hati-hati untuk
apa namanya, ukuran stage-nya ya, ini jangan sampai ada white space katanya ya. Tuh, ini kan ada white space-nya, berarti nanti tinggal diatur lagi ya di ukurannya. Ukurannya itu jangan sampai, eee, ya harus ngikutin ukuran si layarnya ya, mau di berapa kalian pakai layarnya itu. Oke, paling sampai sini aja ya untuk perkuliahan kali ini. Silakan nanti kalian cobain sendiri, pakai kamera, cuman kalau mau untuk interaktif, hati-hati kamera ini kan pakai yang namanya sebentar, dia itu di dokumen pakai namanya, use advanced layer ya, dan biasanya suka banyak yang error kalau, advanced layer-nya ini nyala, kalau, terutama untuk button. Nah, jadi kalau mau ngakalinnya, animasi yang pakai advance layer ini kalian pisah SWF-nya gitu. Jadi SWF-nya itu kalian pisah, kalian, atur SWF-nya ya pakai yang minggu-minggu kemarin udah kita bahas ya, navigasi antar SWF, terus nanti diatur di situ berarti ya, kalau mau ada kameranya. Jadi jangan dipisahin SWF, jangan digabungin SWF-nya antara animasi yang pakai advance layer dan juga SWF yang ngatur, SWF yang ada button-nya. Yes, paling itu aja. Baik, itu aja ya yang mau saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.